Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka di Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Hari terakhir ini, kita hidup di masa akhir, di akhir zaman, di penghujung dari akhir zaman. Alkitab peringatkan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Akan ada nabi-nabi palsu. Akan ada orang yang memberitakan firman Tuhan dengan maksud tertentu. Ada hamba-hamba Tuhan yang ngomong firman Tuhan dengan maksud tertentu. Ternyata dia membawa berita palsu. Fokusnya bukan kepada pribadi Tuhan, tapi fokusnya pada diri sendiri. Makai firman, makai Alkitab, Alkitabnya sama, firmannya sama, tapi motivasinya berbeda. Dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya adalah serigala yang buas. Kalau seseorang hamba Tuhan benar-benar murni, dia akan melayani dengan kemurnian dan ketulusan hati. Tapi kalau serigala, tujuannya pasti akan menerkam, pasti akan membinasakan, pasti akan makan keuntungan dari orang yang dilayaninya. Makanya dibutuhkan kemurnian hati. Beberapa hari yang lalu kita belajar tentang kemurnian hati. Kalau orang itu tidak memiliki kemurnian hati, di dalam hatinya pasti ada motivasi-motivasi lain yang bukan daripada Tuhan. Kalau seseorang tidak memiliki kemurnian hati, di dalam hatinya ada motivasi lain yang bukan dari motivasi yang kudus, pasti sumbernya pada diri sendiri, pada kepentingannya sendiri. Nah, kita nggak bisa membedakan sampai kita benar-benar melihat dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, dari sifatnya, dari kelakuannya, dari perbuatannya. Nah, ini butuh waktu yang lama untuk melihat seseorang itu benar-benar murni apa tidak. Dia itu serigala atau gembala, dia itu serigala atau domba. Kalau gembala yang asli, dia akan memproteksi, menjaga, lindungi domba-dombanya supaya tidak diterkam oleh serigala. Tetapi kalau dia itu gembala palsu, tujuannya hanya untuk dapat keuntungan daripada domba-dombanya. Diguntingin bulunya, dipersusunya, tidak pernah diperhatikan kesehatannya. Yang penting sampai dia ambil keuntungan saja. Tapi kalau gembala itu murni, dia akan fokusnya kepada pertumbuhan rohaninya. Semakin bertumbuh ke arah Yesus Kristus, semakin senang kalau orang yang dimuridkannya, yang diajarinya itu bertumbuh, semakin dewasa menggenapi visi Tuhan. Itu gembala yang murni. Nabi palsu atau pengajar palsu atau gembala palsu, dia tidak senang kalau orang yang dimuridkannya lebih pintar dari dia, takut tersaingin. Ini adalah orang-orang yang insecure, nggak aman. Dia takut tersaingi, takut kalah urapan, takut kalah pamor, takut kalah hebat. Nih, orang-orang kayak begini ini pasti memberitakan Injil dengan maksud tertentu, dengan tujuan tertentu. Apa tujuannya? Ya untuk dirinya sendiri, pusatnya pada dirinya sendiri. Nah, kita akan lihat dari buahnya, kita akan tahu persis loh. Dari buahnya kita akan lihat, dari karakternya, sikapnya, perbuatannya, semuanya akan terlihat jelas. Jadi kita nggak bisa bohongi lagi. Kita ini juga nggak bisa tipu diri kita sendiri kok. Kita ini mau kelihatan baik di lahiriah, tapi kalau yang di dalam busuk pasti manifestasinya keluar. Kita ingin tahu isi hati kita ini benar-benar isinya firman atau bukan. Ya, perhatikan saja dari semua ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita. Tidak mungkin kalau orang itu isinya baik ngomongin yang buruk, perkataan yang buruk, perkataan yang busuk, perkataan yang menyakitkan, perkataan yang merendahkan. Tapi kalau yang di dalam hati seseorang itu busuk dan jahat, pasti manifestasinya keluar dari perkataan-perkataannya yang jahat pula. Kita akan lihat kok, orang kelihatan emosian, orang kelihatan gampang ngamuk, gampang marah, susah mengampuni. Ya terlihat dari dalam isi hatinya, isinya apa? Bukan isinya kebenaran, isinya adalah ego, hawa nafsu, dan amarah. Orang-orang model kayak begini, dia kalau memberitakan Injil punya maksud tertentu untuk ngambil keuntungan. Makanya Bapak Ibu harus semakin hari minta Roh Kudus pimpin, taruh kepekaan, benar nggak saya ini dimuridkan oleh pemimpin yang palsu? Atau saya ini dimuridkan oleh serigala? Karena apa? Terbukti memberontak, kerjaannya ribut, gegeran, berantem, dan lain sebagainya. Seseorang yang dimuridkan, benar-benar yang dimuridkan oleh seorang gembala, yang murni, yang datangnya dari Tuhan, pasti pingin
hidupmu semakin dipakai Tuhan, semakin berubah, semakin dipulihkan. Bahkan kalau pada titik tertentu bisa lebih hebat dari orang yang memuridkannya. Tapi kalau gembala palsu, ketika ada orang yang mau lebih hebat dipakai Tuhan, lebih diurapin, dipukul kepalanya, jangan nongol. Nanti merasa tersaingin. Nanti banyak pengikutnya dibanding saya dan lain sebagainya. Ini motivasi busuk nih yang akan begitu rupa, bahkan kita nggak pernah sadar, kita nggak pernah tahu ya, kelihatannya sama-sama benar kok. Secara fisik, secara kasat mata kelihatannya benar ngomongnya firman. Ngomongnya juga nggak jauh beda dengan yang motivasinya murni. Tapi di ujungnya kita akan lihat loh, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Nggak bisa. Kalau kita mau memetik buah anggur ya dari pohon anggur. Nggak mungkin dari semak duri. Kalau kita memetik buah ara ya nggak mungkin dari rumput duri, pasti dari pohon ara. Apa yang di dalam hati kita ini tercermin keluar manifestasinya itu seperti apa? Nggak mungkin orang yang cinta Tuhan, nggak mungkin orang yang mengasihi Tuhan, nggak mungkin orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, mulutnya kata-katanya kasar, menyakitin, merendahkan, gampang emosi, gampang pemarah, nggak bisa terima nasihat dari orang lain dan merasa paling benar sendiri. Orang-orang model kayak begini ini akan terlihat nanti di ujung hidupnya melakukan kebenaran apa tidak. Ayat yang ke-17, demikianlah setiap orang yang baik, ayat yang ke-17 ya, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik. Bapak Ibu tanam pohon anggur ini benih bibitnya itu anggur yang manis pasti menghasilkan buah yang manis. Karena benih yang baik akan menghasilkan hasil yang baik juga. Kalau pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik tentunya menghasilkan buah yang tidak baik juga. Kalau pohonnya itu banyak penyakitan, banyak hama, banyak wereng dan lain sebagainya, pasti hasilnya juga nggak baik. Tapi kalau pohonnya itu subur, dirawat dengan baik, dipupuk dengan baik, disiangi dengan baik, akhirnya apa? Itu semakin bertumbuh, semakinnya pohon itu berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ayat yang ke-18, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Nggak mungkin. Kalau orang baik nggak mungkin menghasilkan kelakuan busuk dan jahat, itu nggak mungkin. Tapi kalau orang yang jahat pasti menghasilkan kelakuan yang busuk dan jahat. Orang yang suka berantem, menangnya sendiri, hebatnya sendiri, benernya sendiri, merasa suci sendiri, dan susah ditegur dan dinasihatin. Semuanya yang dianggap dia benar ya harus dilakuin. Dan orang ini modelnya ini ya aneh sekali loh. Merasa hebat, merasa pintar, merasa mampu, padahal sebenarnya ya busuk dan jahat dalam hatinya. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang, dibuang ke dalam api. Ternyata kalau pohon itu tidak didapatin menghasilkan buah yang baik, buat apa dipelihara? Ditebang aja. Sekarang coba hari-hari kita, benar nggak hidupmu itu menghasilkan buah yang baik? Praktek hidup sekitar hidupmu menikmatin Tuhan melalui hidupmu. Dari pekerjaanmu, dari profesimu, dari bisnismu, usahamu, jabatanmu, benar nggak? Kamu ini benar-benar dipakai Tuhan, disertain Tuhan, diurapin Tuhan. Tak mungkin orang yang disertain Tuhan, diurapin Tuhan, tapi kelakuannya aneh, ngawur, sembarangan dan sembrono, mudah menghakimi dan mudah menuduh orang lain. Tentunya kita akan lihat dari buahnya akan ketahuan. Hidupnya benar-benar mencerminkan kemuliaan Tuhan apa tidak. Hidupnya menghasilkan buah roh apa tidak. Karena buah roh itu dihasilkan kalau kita ini kerjasama dengan Roh Kudus setiap hari. Hidup dalam ketaatan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Kalau tidak, kita ini tidak akan menghasilkan buah apa-apa. Buah rohmu pun tidak akan kelihatan keluar. Malah kedagingan yang ada. Bapak Ibu, kalau kita ini sudah bikin kesalahan, trouble, masalah, dan bikin kekacauan, dan tidak mau bertobat-tobat, ujung dari hidupmu akan seperti pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, akhirnya ditebang, dan akhirnya dicampakkan ke dalam api. Ayat 20, jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dari mananya? Buahnya.
Buahnya seperti apa? Ya lihat aja kelakuannya. Seperti mencerminkan kebenaran firman Tuhan apa tidak? Dari buah hidupnya ini loh. Karakternya kalau ngomong sama orang, menghargai apa tidak. Punya sopan santun, etika dan tata krama atau enggak. Hidup seenak perutnya sendiri atau hidup mau dipimpin Tuhan. Buahnya kan kelihatan. Siapapun yang melayani Tuhan, buah dari semua pelayanan kita, dari karaktermu ini akan memberi dampak dan otoritas yang besar loh. Kalau engkau hidup dalam kebenaran, engkau hidup dalam kekudusan, engkau memberikan dampak yang besar buat kerajaan surga. Tapi kalau hidupmu kacau dan ngawur, engkau juga akan memberikan dampak karakter iblis dalam kehidupan banyak orang yang ngefan mungkin, ngikutin kamu, dekat dengan kamu dan lain sebagainya. Makanya kita ini mesti taruh hati kita ini sepenuhnya, yang di dalam batin kita ini harus diberesin di hadapan Tuhan. Harus dibereskan di hadapan Tuhan setiap hari. Supaya apa? Menghasilkan buah. Ayat 21 perhatikan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat, kami demi namamu, kami ngusir setan, pelayanan pelepasan Tuhan. Dan demi namamu juga, kami tuh mengadakan KKR dan melakukan banyak mujizat demi namamu juga loh. Aku udah nubuatan, aku udah nyumbang, aku udah melakukan aktivitas ini dan itu. Dan ternyata pada waktu nanti, Tuhan akan berterus terang kepada kita. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku, kamu semua pembuat, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bayangkan, kalau kita nggak dikenal Tuhan, percuma dan sia-sia. Dari semua apa yang kita kerjakan, apa lakukan, kalau kita ini nggak dikenal Tuhan, nggak benar-benar didapatin berkenan di hadapan Tuhan, melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau, ya sia-sia belaka, nggak ada gunanya sama sekali. Makanya kita ini perlu benar-benar segala tindakan kita ini harus tepat seperti yang Tuhan mau, bukan semau kita sendiri. Jadi semua tindakan kita ini tepat seperti apa yang Tuhan inginkan. Kita ini memang diberikan kehendak bebas untuk bisa melakukan aktivitas apapun semau kita sendiri. Kita bisa mengambil keputusan apapun seenak kita sendiri. Tapi di ujungnya kita kan harus mengejar perkenanan Tuhan. Buat apa kalau Tuhan gak berkenan dalam kehidupan kita? Kita diberikan kebebasan hak untuk memilih bahwa kita harus mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Bapak Ibu, karaktermu akan membuktikan. Kamu ini sungguh-sungguh mencintai Tuhan apa tidak? Karaktermu akan terlihat. Karakter seorang hamba Tuhan pun akan terlihat. Dia ini sebenarnya orang yang mengenal Tuhan secara pribadi apa tidak? Atau ini hanya sekedar seperti serigala yang berburu domba, manis di depan tapi ujungnya akan cekik dan ngikat begitu rupa. Gereja hari ini harus benar-benar hidup dalam kemurnian ketulusan hati, supaya melahirkan orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, orang yang melayani Tuhan dengan baik, orang yang tidak mudah disesatkan oleh pengajaran-pengajaran ngawur dan nabi-nabi palsu. Kita kalau tumbuh dewasa di dalam Kristus ya, kita mengalami kematangan secara rohani, kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita itu tambah hari tambah peka. Oh, ini pengajaran ini ngawur, ini orang ini hidupnya ngaco dan berantakan, ngapain saya mau ikutin? Kita diberi kepekaan yang tajam untuk membedakan bagaimana harusnya kita memilih yang benar di hadapan Tuhan. Tapi kalau tidak, kita ini jadi orang yang ngaco, ngawur, seenak perut kita sendiri loh. Kita bertindak semau kita sendiri. Ujungnya akan hidup dalam kesesatan, hidup dalam kekacauan. Bapak Ibu, hati-hati dengan semua pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Bahkan orang yang ngomong firman pun kalau motivasinya jatuh, ujungnya akan disesatkan loh. Hari ini banyak orang sekali hidup ngawur seenak perutnya sendiri, nggak ngerti firman, sehingga tidak heran ketika disesatkan, dia akan ujungnya akan dibinasakan. Kita menjadi orang yang harus cerdas. Kita harus bisa membedakan, diberikan kuasa Roh Kudus untuk bisa membedakan mana yang jahat, mana yang tulus, mana yang murni, supaya hidup kita nggak terjerat dalam dosa dan pelanggaran orang lain. Bapak Ibu, hari ini kita mesti cek benar-benar. Kalau ada orang merasa dipakai Tuhan, merasa diurapin Tuhan, merasa dibawa ke neraka, merasa memiliki kesaksian, ini semuanya harus dikonfirmasi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau apa yang diomongin tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dia pasti punya maksud tertentu. Waktu dia berada di kehidupanmu,
Tujuannya apa? Pasti ada tujuan yang lain. Tetapi kalau kita ini hidup benar-benar murni di hadapan Tuhan ya, benar-benar murni, Tuhan pasti akan proteksi, lindungi, dan jagain dari setiap keinginan manusia-manusia yang jahat yang mencelakain kita. Tuhan pasti tetap lindungi, Tuhan pasti proteksi, karena Tuhan mau hidup kita menggenapi visi Tuhan sampai garis akhir. Dan saya berdoa Bapak Ibu, semakin hari semakin diubahkan karakter menjadi serupa segambar dengan Tuhan, semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Dan saya berdoa, semakin peka engkau ngerti kebenaran firman Tuhan, semakin dewasa engkau semakin bisa membedakan mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan. Bahkan kita bisa membedakan roh kenajisan atau roh yang datangnya dari Tuhan. Kalau semua yang datangnya dari Tuhan itu membawa damai sejahtera, sukacita, membawa kemerdekaan dan kebahagiaan sejati. Tetapi yang dari dunia kelihatannya baik, kelihatannya bahagia, tapi ujungnya akan kacau dan babak belur. Saya berdoa Bapak Ibu, hidupmu semakin hari semakin berbuah menyerupai Yesus Kristus Tuhan, sehingga tindakanmu, ucapanmu, karaktermu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Nah, sekarang tutup matamu, kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih buat anugerahmu. Kami materikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, Tuhan berkati semua orang yang mendengarkan firman yang hamba-Mu sampaikan. Diberkatin Tuhan, diurapin Tuhan, dipakai Tuhan secara luar biasa. Apapun yang dikerjakan tangannya, Tuhan berkati. Semua orang yang mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan ini diberkatin Tuhan. Hamba-Mu berdoa juga untuk orang-orang yang sakit dipulihkan total secara ilahi. Terjadi breakthrough dan terobosan. Dalam nama Yesus, sertai anak-anak-Mu mulai hari ini sampai selama-lamanya untuk memilih hidup mengasihi dan mencintai Tuhan lebih dari apapun. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur kami buat Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.